Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmaliwanti Sinagula. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang resume pembelajaran Smart ASN. 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. 1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. 2. Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. 3. Percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. 4. Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. 5. Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital saja, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Kerangka kurikulum literasi digital. 1. Digital skill. Kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 2. Digital culture. Kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. 3. Digital ethics. Kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri. Etika bermedia digital. Ada beberapa etika berinteraksi di dunia digital. Contohnya, pada jejaring pertemanan. Bertemanlah dengan orang yang kita kenal sebelumnya. Kemudian, apabila teman baru, lebih baik kita telusuri dahulu informasi tentang dia melalui browser atau dari teman kita lainnya. Apabila mencari teman baru, sebaiknya teman tersebut memiliki kesamaan pertemanan atau minat dengan kita. Dan bertemanlah dengan orang yang menggunakan identitas asli. Kemudian, pada aplikasi percakapan, sebaiknya kita menjaga privasi satu sama lain, tidak memberikan nomor orang lain kepada siapapun tanpa izin. Lalu apabila mengontak orang lain yang belum mengenal kita sebelumnya, sebaiknya didahului dengan perkenalkan diri dan menyebutkan mendapatkan nomor kontak orang tersebut dari siapa. Lalu apabila membuat grup atau akan memasukkan seseorang ke dalam grup, maka sebaiknya menanyakan terlebih dahulu kesediaannya untuk bergabung dalam grup. Jangan meneruskan pesan bila pesan tersebut. Proteksi perangkat digital. Pemahaman mengenai proteksi perangkat digital harus dimiliki oleh pengguna perangkat seperti telepon pintar atau smartphone, tablet, dan komputer, karena aktivitas penggunaan perangkat tersebut sangat rentan dan memiliki banyak risiko yang kemudian bisa terjadi di kemudian hari. Contoh proteksi perangkat keras yaitu dengan menggunakan kata sandi, fingerprint authentication, face authentication. Beberapa jenis penipuan di dunia digital. 1. Scam. Scam merupakan bentuk penipuan digital yang paling umum. Strateginya dengan memanfaatkan empati dan kelengahan pengguna. Metodenya beragam, bisa menggunakan telepon, SMS, WhatsApp, email, maupun surat berantai. Beberapa varian scam diantaranya romance scam yang dikembangkan dari Nigerian scam. Istilah Nigerian scam lahir karena penipuan ini awalnya tersebar melalui email dengan modus seorang pengusaha kaya mencari partner untuk memindahkan kekayaannya ke negeri tersebut. Kedua,
Spam. Spam bisa terjadi dalam beragam bentuk. Informasi mengganggu yang Landscape digital. Pengetahuan dasar mengenai landscape digital meliputi berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Karena landscape digital merupakan sebuah kolektif untuk jaringan sosial, surreal, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Konten negatif. Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital tentu menyasar para pengguna internet termasuk di Indonesia. 1. KBBI mengartikan hoax sebagai informasi bohong. Kata ini sangat populer belakangan ini di Indonesia. Berbagai peristiwa besar sering diiringi oleh kemunculan hoax, misalnya seperti peristiwa politik, bencana alam, ekonomi, sosial, dan kesehatan. 2. Cyberbullying atau perundungan. Tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah atau secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital. 3. Ujaran kebencian atau hate speech adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau kelompok orang dengan tujuan partisipasi dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Apa itu partisipasi? Partisipasi merupakan proses terlibat aktif dalam berbagi data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Proses ini berakhir pada menciptakan konten kreatif dan positif untuk menggerakkan lingkungan sekitar. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi merupakan proses kerjasama antar pengguna dan memecahkan masalah bersama. Kompetensi ini mengajak peserta untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.